Hidup itu hanya candaan. Saya serius, apalagi ketika perlahan-lahan penciptaan terkuak berkat sains dan teknologi. Saya akan beri contoh hal yang belum akan terjadi tetapi berpotensi menjadi kenyataan di masa depan. Ya, sangat mungkin berkat sains dan teknologi. Dan saya membuat konten ini karena terinspirasi oleh klaim Albert Einstein, ilmuwan terbesar di abad ke-20. Ia berkata, kecerdasan tidaklah lebih penting daripada imajinasi. Imajinasi itu sangatlah penting. Mungkin sampai di sini kita belum memahaminya. Oke, begini. Kita ini manusia. Kita memiliki kesadaran dan memikirkan keberadaan kita dalam kehidupan alam semesta ini. Ini disebut sebagai kesadaran kognitif. Kita belajar dan mengejar pengetahuan sampai suatu ketika manusia ingin hidup abadi dengan mengabaikan ajaran agama misalnya. Manusia ingin hidup abadi tanpa akhirat. Mereka menemukan banyak hal, mengungkapkan satu demi satu rahasia dan misteri penciptaan, dan di sini rasanya saya sangat tertarik kepada dua hal ini. Meskipun banyak hal-hal yang lebih penting, namun dua hal ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan tiruan, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang kemudian berkembang menjadi AGI atau Artificial General Intelligence. Bayangkan, manusia menciptakan komputer, membuat mesin pintar, menanamkan kecerdasan di dalamnya. Mesin kemudian dapat meniru kecerdasan manusia, bahkan cenderung melebihinya. Lebih jauh kemudian, ia memiliki kesadaran. Ia dapat melakukan pekerjaan apa saja, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit, dan bahkan mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal yang oleh penciptanya itu sendiri, yaitu manusia. Lalu, melihat kecerdasan buatan itu timbul harapan dan ide singularity yang akan merubah masa depan manusia selama-lamanya, di mana manusia bisa hidup lebih abadi sesuai keinginannya. Lebih lama, manusia dapat membuat robot yang meniru manusia dan memanfaatkannya untuk menjadi tubuhnya sendiri misalnya, dengan memasukkan kecerdasan AI sebagai otaknya. Suatu ketika humanoid ini benar-benar menjadi manusia sempurna, memiliki keinginan bebas dan mulai mempertanyakan kemampuan penciptanya. Namun sejauh ini, semakin pintar sebuah AI, semakin terbantu pula manusia dalam mempermudah hidupnya. Dan muncul harapan. Sekali lagi muncul harapan, suatu hari manusia dapat memanfaatkan AI untuk memperpanjang usia hidupnya, agar tetap sehat, agar tetap muda, dan tetap hidup tanpa batas. Jika tidak terjadi sesuatu hal di luar dugaan, manusia akan mampu mencurangi kematian berkat AI. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Tetapi timbul kekhawatiran di kalangan pembuat AI itu sendiri. Setelah melihat perkembangan dan kemampuan AI yang sangat pesat, mesin ternyata dapat belajar lebih cepat, lebih kuat, dan lebih akurat. Maka tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan timbul konflik di mana manusia sebagai pencipta dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years, some say 30 years, some say 5 years. I say it already has surpassed us. Oke, itu tentang AI. Dan hal kedua yang menarik perhatian saya adalah genetika dan cloning. Pengetahuan genetika dan cloning. Hal di atas bukanlah satu-satunya kasus ambigunya penciptaan, yaitu tentang AI tadi. Bukan satu-satunya kasus yang membuat kita merasa betapa penciptaan itu sangat ambigu. Dan hal yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Ilmu genetika, biologi juga sedang berkembang pesat. Mula-mula manusia dapat mengkloning domba yang diberi nama Dolly. Kita ingatkan kasus Dolly, hasil kloningan ternyata bisa hidup. Ia mirip dengan domba aslinya. Lalu timbul ide untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk purba, misalnya dinosaurus, melalui teknik cloning dan pengetahuan genetika yang mulai dikuasai oleh manusia. Akan tetapi tidak sampai di sana. Bahkan ide menjadi semakin liar ketika manusia semakin dekat kepada mengkloning manusia. Bayangkan, untuk membuat tiruan atau kloningan diri Anda, para ilmuwan hanya butuh sehelai rambut Anda, lalu membaca cetak biru penciptaan diri Anda melalui rambut tersebut dan siap mencetak diri Anda yang lain. Ketika ia hidup, ia adalah diri Anda, tidak ada bedanya. Ia memiliki bakat dan keahlian yang sama dengan Anda. Ia memiliki seluruh ingatan, pengalaman, kenangan, dan segala hal yang ada pada diri Anda hingga sampai ke bagian yang sangat dalam, ke lubuk dasar kepribadian Anda. But they aren't cloning humans. They're mostly making copies of cells or DNA fragments for research purposes.
Occasionally, they'll clone an animal too. In the case of Dolly the sheep, scientists took a somatic cell from an adult sheep and inserted it into an egg that had all of its DNA information removed. Since then, we've cloned dogs, cats, horses, and just recently, primates. It looks like researchers have figured this cloning thing out. What if one day they decided to start cloning humans? Dia memiliki seluruh atribut diri Anda. Ia pulang ke rumah Anda dan menganggap istri Anda adalah istrinya, menganggap anak Anda adalah anaknya. Faktanya secara ilmiah dia tidak bersalah. Dia adalah manusia asli, walau kloningan diri Anda. Dia memiliki semua ingatan itu adalah hak dia. Bagaimana kita menjelaskan komplikasi hak dan kewajiban kembar yang muncul setelahnya? Semenjak ia ada, dia adalah diri Anda. Kecuali setelah itu dia hidup dan berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, kemudian mendapatkan pengalaman yang berbeda, barulah kan ada perbedaan dan pengalaman setelahnya. Ilmu cloning, terlebih lagi genetika, juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ia menyumbang kepada kemajuan pengobatan modern. Ia menguak rahasia genetik manusia. Boleh dikatakan, ia menguak perlahan-lahan rahasia dan cetak biru penciptaan manusia atau peta genetik manusia. Bukan hanya manusia yang menguak semua rahasia penciptaan tanaman, hewan, dan kini manusia sedang mengeksplorasinya. Ilmu cloning juga terasa sangat ambigu bagi banyak kalangan, terutama dalam hal penciptaan, rahasia penciptaan. Ia seperti menjungkir balikkan keyakinan kita. Bagaimana jika setiap orang yang berkompeten mencuri DNA Anda, lalu ia membuat cloningan Anda? Misal, ia dapat pesanan, seseorang mencintai seseorang, tapi orang tersebut sudah memiliki suami. Ini seorang wanita saya maksud yang di-cloning. Lalu ia mencuri rambutnya dan mengkloningnya. Tentu saja hasil cloningan tidak akan mencintai dirinya, karena ia memiliki pengalaman mencintai orang lain. Ia akan mencari suaminya, dan ketika bertemu, betapa shock dirinya setelah mengetahui suaminya ternyata telah memiliki seorang istri yang sangat mirip dirinya. Loh, yang mana yang asli? Dua-duanya merasa sangat asli, ya kan? Walaupun yang asli, walaupun yang cloningan, karena mereka memiliki sama pengalaman dan kenangan yang sama hingga ke lubuk hati yang terdalam. Tentu saja teknologi memiliki solusinya. Ketika manusia mampu membuat cloning, ia juga mampu memotong ingatan, merubah dan mengeditnya agar si wanita cloningan yang didambakannya tidak mencari suaminya, maka ingatan, kenangan, dan hasratnya harus diedit melalui DNA. Sesederhana itu. Sekali lagi, ini seperti cerita film. Tetapi Anda juga harus paham, cerita film itu ditulis berdasarkan isu penemuan-penemuan di atas. Jadi inilah yang terjadi. Sebuah fakta, ketika sekali lagi Albert Einstein benar bahwa imajinasi itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kecerdasan. Saya tidak berusaha meyakinkan Anda untuk mempercayai apa yang terjadi. Saya juga bisa salah kok. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa penelitian ke arah itu sedang berlangsung dan semakin mendekati kenyataan bahwa dunia ini jauh lebih rumit dari sekedar apa yang telah kita percayai selama ini jika kita berani berpikir di luar kotak. Sekian dulu pertemuan kita, akan kita sambung dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.